rapat yang akan datang. Ia bahkan yakin modal tersebut akan semakin besar jika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Ia juga menambahkan Ketua Umum PBNU Gus Yahya tak memiliki pengaruh di PKB. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat UCH Channel selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin membahas masalah politik terbaru ya, bergabungnya PKB di Koalisi Perubahan. Sebenarnya bukan hal yang aneh sebenarnya ya, untuk PKB bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan dan kemudian menerima lamaran daripada Bapak Anies Rashid Baswedan. Karena memang dari awal ya, PKB bersama Muhaimin Iskandar sejak deklarasi bersama Partai Gerindra bersama Pak Prabowo Subianto, ini sudah sangat terlihat bahwa Caimin atau Muhaimin Iskandar ini sangat berambisi sekali untuk maju ke pencalonan presiden atau calon wakil presiden. Sehingga ketika ada peluang bisa bergabung dan bergandengan dengan Pak Prabowo Subianto, Caimin pun bersama PKB-nya langsung sigap ya, cepat tanggap. Begitu cepat juga kedua partai ini melakukan deklarasi. Namun ternyata dalam perjalanannya Pak Prabowo dan Gerindranya masih belum juga menunjukkan satu keinginan untuk menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Sehingga PKB dan Muhaimin Iskandar sudah mulai resah dan gelisah, apalagi ditambah bergabung dua partai besar yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung di koalisinya Gerindra, menambah kekuatan Gerindra dan menambah pula kegalauan Muhaimin Iskandar. Ya pasti nggak pede, ada dua partai besar tambahan itu, Muhaimin Iskandar langsung mungkin merasa tersisihkan ya. Dan beruntung memang ketika ada sosok Anies Baswedan bersama Nasdem kemudian melamar Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, yang bisa mewujudkan akhirnya Partai Nasdem kan. Untuk itu segera saja Muhaimin Iskandar bersama PKB langsung merapat di Koalisi Perubahan. Itu bukan hal yang aneh memang. Tapi perlu diingat bagi Nasdem dan juga Surya Paloh dan juga Pak Anies Baswedan ya. Anda ini sedang menarik gerbong kosong. Kenapa gerbong kosong? Mungkin di dalam pengertian dan juga pemikiran Nasdem, Pak Surya Paloh dan juga Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar akan ada sedikit pengaruh ya, pengaruh dan juga akan bisa menambal kantong-kantong suara yang kemungkinan sangat kecil bagi Nasdem dan juga Anies Baswedan. Karena mungkin mereka menghitung secara suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Anies Baswedan sangat lemah. Dengan hadirnya Muhaimin Iskandar,
akan bisa menambal kekurangan itu. Karena mungkin saja mereka berpikir akan didukung oleh warga NU yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bisa merapat, kemudian bisa memilih dua calon Presiden Anies Baswedan ini. Kenapa tadi saya katakan gerbong kosong? Ya, PKB dan Muhaimin Iskandar adalah gerbong kosong, tidak bisa akan begitu saja memanfaatkan suara dari warga Nahdien. Karena beberapa waktu yang lalu, 6 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, setelah terpilihnya Gus Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, ada sedikit ketidakcocokan dan permasalahan antara PKB dan juga PBNU. Bahkan Muhaimin Iskandar pun mengatakan tanpa NU, tanpa Yahya Khalil Stakuf, PKB pun akan tetap memperoleh suara yang signifikan, yaitu 13 juta orang pemilih loyal dari PKB. Anda tahu pemilih loyal dari PKB siapa? Nggak ada yang lain kecuali warga Nahdien. Nah, kalau warga Nahdien saja sudah diremehkan seperti itu, dia dengan PD-nya mengatakan 13 juta suara loyal, yaitu dari orang-orang Nahdien. Tidak ada di luar Nahdien yang memilih PKB. Untuk itu, di Pilpres atau pemilu 2024 nanti, bisa kemungkinan besar PKB akan sulit memperoleh suara dari warga Nahdien dengan statement tadi. Untuk itu kenapa saya katakan bahwa Nasdem dan juga Anies Baswedan sedang menarik gerbong kosong. Dikiranya gerbong yang banyak penumpangnya, tapi ternyata gerbong ini kosong. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali untuk menambal kekurangan suara dari kelemahan di daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Seperti itu. Bagaimana statement Muhaimin Iskandar yang seperti saya ceritakan tadi? Mari kita lihat video 6 bulan yang lalu. Statementnya Muhaimin Iskandar dengan PD-nya ada 13 juta pemilih loyal untuk PKB. Ayo kita lihat dulu. Semua lembaga survei itu pemilih PKB adalah terloyal dan solid, ya? Dan solid sekali dan sampai bahkan ya? Sampai ke bawah, dan bahkan Yahya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf meminta kepada semua partai politik agar tidak menggunakan NU sebagai senjata di dalam kompetisi politik. Di kantor pusat PBNU pada Senin 23 Mei, Gus Yahya memohon agar para parpol tidak menggunakan politik identitas ketika melakukan kompetisi politik, apalagi sampai menggunakan identitas agama dan NU. Pernyataannya ini ditujukan untuk seluruh partai politik tanpa terkecuali. Menurutnya, keberadaan NU adalah untuk seluruh bangsa. Sampaikan di sini ya bahwa kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. Tidak. NU ini untuk seluruh bangsa. Berlaku tidak hanya untuk. Oke. Sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan Gus Yahya juga sudah jelas bahwa tidak boleh memakai NU untuk kepentingan politik, untuk partai politik. Jadi bukan domainnya NU untuk bekerja sebagai sebuah organisasi yang terlibat secara langsung dengan politik praktis. Tetapi
NU bekerja untuk politik kebangsaan yang lebih luas lagi, bukan politik praktis. Sudah sangat jelas bahwa pemilih PKB bukanlah pemilih Muhaimin Iskandar, PKB bukanlah NU, dan NU tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk pertarungan di perpolitikan nanti 2024. Sudah sangat jelas. Ya. Dan bergabungnya Muhaimin Iskandar bersama Koalisi Perubahan disandingkan dengan Anies Rashid Baswedan sepertinya tidak ada pengaruh yang besar. Ya. Kita mengetahui bagaimana Caimin ini, Muhaimin Iskandar, selama dia menjabat sebagai menteri dan sekarang ini wakil ketua DPR, ya, belum ada prestasi yang signifikan dari seorang Muhaimin Iskandar. Bahkan ada satu kasus yang hingga saat ini belum terselesaikan, masalah kasus kardus durian. Tentu Anda semua tahu kasus kardus durian, ya. Kasus yang menyeret nama Muhaimin Iskandar diduga menerima suap sebesar 1,5 miliar dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Papua kalau tidak salah. Ini diduga menerima suap dari pihak ketiga, ya. Dan pemberi suap atas nama Darnawati ini juga sudah menjalani hukuman mendapat 2,6 tahun penjara dan juga denda, serta beberapa staf di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada yang sudah dihukum. Tinggal proses untuk Caimin. Ini kasus ini sempat dihentikan lama oleh KPK. Namun kemudian beberapa waktu yang lalu digugat kembali dengan pra-peradilan KPK dari MAKI, ya, Masyarakat Anti Korupsi. Ini kemudian menggugat pra-peradilan KPK. Jadi kenapa KPK menghentikan kasus ini? Sehingga sangat lama sekali, mulai tahun 2011 hingga saat ini belum dilanjutkan kembali untuk kasusnya Muhaimin Iskandar, dugaan suap di kasus kardus durian. Nih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Wijaya Channel, dan kita tunggu kabar-kabar selanjutnya bagaimanakah manuver-manuver untuk elit-elit politik ini yang memang sangat dinamis, ya, banyak sekali perubahan dari berkoalisi bergabung dengan partai A, pindah ke partai B, pindah ke partai C. Kita tunggu saja. Dan ada 2 bakal calon wakil presiden yang saat ini memang belum mendapatkan wakil presiden. Ini perlu kita tunggu informasinya. Baik, terima kasih sahabat Wijaya Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.